Selamat siang waktu Turki, selamat sore waktu Indonesia. Hari ini lumayan cerah Besti. Suhu sekarang sekitar 5 derajat Celcius. Assalamualaikum, merhaba Besti Online. Ketemu lagi di vlog Triana Sezgin, anak Medan di Turki. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Hari ini Besti, aku mau jalan ke rumah Mbak Ayu. Kita mau berbagi resep kuliner Indonesia. Kalian juga Besti, aku mau memberikan informasi dan membahas juga tentang shock kultur di Turki seperti apa selama aku tinggal hampir 1 tahun di sini. Jadi banyak banget kan tradisi dan kebiasaan orang Turki yang tadinya belum aku tahu. Selama setahun ini aku udah belajar banyak Besti. Tapi kalau aku nanya sama suamiku sebenarnya kurang tahu juga sih kultur dan tradisi di Turki. Soalnya kan suamiku itu besarnya nggak di Turki Besti. Suamiku itu lahirnya di Jerman. Jadi dia kembali ke Turki itu setelah umur 30 tahun. Aduh, mohon maaf ya Besti, agak ngos-ngosan soalnya sambil jalan. Nah, selama 30 tahun di Jerman itu kan nggak tahu banyak tentang kultur Turki itu seperti apa Besti. Jadi setelah dia kembali ke Turki di usia 30 tahun, terus suamiku ini wajib militer dan menetap di sini. Itu kenapa suamiku nggak begitu tahu tentang kultur dan tradisi kental budaya Turki. Nah, kali ini aku akan bahas berdua dengan Mbak Ayu. Sekalian kita masak-masak Indonesia kuliner ya kan? Biar supaya nggak terlalu rindu sama Indonesia. Nanti kami akan bahas tentang kebudayaan Turki, kesehariannya, makanan tradisionalnya, kultur Turki juga suka duka selama aku tinggal hampir setahun di Turki ini Besti. Suka duka wanita Indonesia menikah di Turki seperti apa. Oke Besti, tonton terus vlog Triana Sezgin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Aktifkan notif loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru. Terima kasih. Datang-datang udah disuguhi Besti nih sama tom yum. Tom yum ini kan Kak? Tom yum. Tom yum apa ini? Tom yum macem-macem. Oh, Pakai bakso ayam, waduh, udang, enak banget. kepiting, Waduh, cumi. ini masih menu pembuka ya Besti. Ini belum masakan yang akan kami bagi nanti resepnya. Nah ini Besti udah nyampe di rumahnya Mbak Ayu. Nanti kita berdua akan bahas suka dukanya selama tinggal di sini. Kalau Mbak Ayu itu udah berapa tahun Mbak tinggal sini? 1,5 tahun, hampir baru 2 tahun. 1,5 Baru 1,5. Kalau aku udah hampir 1 tahun ya Besti. Nanti di bulan 3 1 tahun tinggal di Turki. Jadi sebelum ini kami mau makan dulu. Mbak Ayunya udah bikin menu pembuka itu tadi, appetizernya enak banget. Tom yum, bakso, ada bakso ayam, bakso sapi, udang, cumi-cumi, pokoknya komplit banget deh. Yuk Besti, ikuti terus ya vlog Triana Sezgin. Jangan di skip videonya. Lihat ini Besti, tom yumnya, cumi, bakso ayam, bakso daging, kuahnya ini merah-merah, endulita, ini silalahi silaban. Bumbunya apa aja? Bawang merah, bawang putih. Tidak. Ditambah-tambah lagi yang aja, daun jeruk, serai, serai, wih enak gula banget. sedikit, garam. Ya, sesuai lah. Mantep. Ini yang panjang crab roll, tik cumi. Ini ada bakso ayam. Oh, yang ini bakso daging, komplit banget. Besti makan dulu ya. Ya Allah, enak banget. Hampir lupa Besti ini. Ada udangnya. Ini kalau master chef ini yang masak kayak gini nih rasanya, udah enak banget. Master chef Indonesia ini yang masak. Ini asam-asam kuahnya terasa banget Besti. Seger. Ini bakso ayamnya bikinan sendiri nih. Pakai ini ada tepung pengenyal bawa dari Indonesia. Awas ngiler ya. Habis Besti. Kosong, licin, glowing. Aduh, malu-maluin aja nih tamunya. Enak banget. Hampir kemari. Jangan lupa kalian juga beli ini kroket kami ya. Bakso kroket. Mumpung banyak modelnya di sini. Tuh, di order ya Besti, buruan, cus.
Ini ada beberapa contoh pisau, kapa, dan juga untuk memotong rumput. Shock kultur di Turki juga buat laki-laki biasanya koleksi pisau. Bagi kalian yang laki-laki minat untuk koleksi pisau, boleh diorder ya. Ini Besti habis makan, ada dessertnya lagi tuh. Aduh ya Allah, makanannya ala hotel. Ini ada puding roti lagi nih, hangat-hangat baru dikeluar dari oven. Di online aku udah 9 kilo naik di sini Besti. Padahal baru hampir 1 tahun di sini. Kalau nanti 10 tahun di sini aku nggak tahu berapa lagi. Ayo Besti, kita makan dessertnya dulu. Puding roti. Roti, susu. Terus ada ini coklatnya. Ditaruh kismis juga Besti. Sama sedikit kayu manis, dari aromanya udah ketahuan. Enak, mantul. Endulita silalahi silaban. Ayo Besti, kalian juga siapa yang mau puding roti silakan diorder untuk Gelin Turki yang berada di Turki dan sekitarnya. Dari Turki yang barat sampai ke Turki Asia, kalau kalian minat silahkan diorder puding roti. Tadi juga ada tom yum, ada kroket udang nanti yang akan kami buat, silahkan diorder. Pisau. Kalau kalian lihat video aku sebelumnya ada juga tasbih, gantungan kunci, semuanya bisa diorder ya Besti. Cara pembuatannya juga kalian pasti udah tahu tuh, cara pembuatan tasbih, gantungan kunci. Kan udah aku share itu di video aku waktu jalan-jalan kerja ke kantor suami. Buatnya pakai mesin laser. Bisa custom juga dengan nama kalian. Cus, buruan diorder. Nah ini Besti karena udah siap makan, udah kenyang ya kan. Jadi sekarang kita mau bikin kroket daging. Ini bukan menu Indonesia ini Besti, menu internasional, resep Belanda zaman dulu. Ah, Tapi orang Indonesia udah makan lah, udah familiar pasti kroket daging. nah bahan-bahannya apa aja? Ini dia Besti, ada daging tentunya ya kan. Ini berapa gram? 250 gram ya. Telurnya 1. Ini ada bawang putih bubuk. Ini ada tepung pangko. Oh, ada tepung terigu juga pakai. Oh ya, ini kroketnya kita yang nggak pakai kentang ya. Kan di Indonesia kroket ada 2 macam tuh, yang rogut sama kentang. Kita pakainya yang rogut hari ini. Tuh dia penjelasan dari chefnya ya. Ini ada kaldu blok. Ini margarin. Ini margarin dan ini ada susu. Tuh. Ini belajar langsung dari chefnya ya. Nih, chef Indonesia. Itu pertama-tama kita lelehkan dulu margarinnya. Apinya sedang aja ya, jangan besar-besar. Soalnya nanti gosong. Nah, kalau menteganya udah cair, masukkan daging gilingnya. Lalu tumis sampai berubah warna, tapi jangan sampai kering. Karena nanti kalau kering nggak lembut dia. Yang penting sampai matang aja. Nah itu dia Besti step by stepnya. Dia udah matang tapi nggak sampai coklat ya, karena kalau coklat nanti kering. Kita masukin kaldu blok atau totole atau roiko, terserah lah ya. Terserah. Masako, merica. Di sini aku pakai ladaku. Bumbu Indonesia ya. Oh ya Besti, yang mau order bumbu Indonesia boleh juga ya sama aku, Triana Sesgin. Bawang putih, garlic powder. Kalau suka asin boleh ditambah garam lagi ya Besti. Setelah menyatu begini, langsung kita masukkan susu cair. Kira-kira seberapa banyak itu? 200 ml lah. Tuh 1 dia. gelas. Nah, udah. Terus kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini ditambah pala dikit ya. Nah, ini dia aduk-aduk lagi. Mendidih, kita matikan kompornya. Masukin tepung sambil diaduk-aduk. Biar nggak gumpal ya. Iya, nanti dia akan mengental. Masukin tepungnya dalam keadaan panas ya. Ini masukin tepungnya dikira-kira aja ya Besti. Tapi jangan terlalu keras. Jangan terlalu karena banyak nanti juga, kalau ya. ini kan masih panas, kalau dia udah dingin keras. Jadi harus disesuaikan juga. Dah. 4 sendok makan ya Besti. Muncung.
empat Nih muncung teksturnya udah menggunung. seperti gini. Kita tunggu dingin. Oh, tunggu dingin dulu. Ya. Nah itu tadi Besti, sambil kita tunggu kroketnya dingin, nanti mau dibentuk ya kan. Nih aku sekarang sama Mbak Ayu mau cerita suka dukanya tinggal di sini, kultur Turki seperti apa ya kan. Jadi ini mulai bahasnya dari makanan dulu. Dari makanan Dari ya. makanan khas Turki. Jadi kalau makanan khas Turki itu biasanya yang manis-manis Besti. Kalian pasti tahu itu ada baklava, tulumba, ekmek kadayif, lokum, Turkish delight ya kan, itu wajib banget kalian coba. Ada haslama, ada menemen, Menemen, terus ada apa lagi? Kebab, Corba. Corba itu sebenarnya sup ya. Sup. Jadi ada macam-macam, ada tarhana corba, ada mercimek corba. Pokoknya dia yang berkuah-kuah itu namanya ya, corba. Kalau kita sop lah, sop. Mau sop kambing, sop ayam, sop apa soto, apa semua Pokoknya sop. sop. Nah, terus kalau di sini orang Turki biasanya kalau nampak yang berkuah-kuah itu mereka cocol tuh pakai roti. Iya, Pokoknya rotinya nggak pastilah. ketinggalan, cocol roti ya kan. Kalau kita kan diminum diseruput gitu aja tuh kuah. Kalau di sini dicocol roti. Nah, itu tadi kan untuk makanannya Besti, pasti di sini manis-manis. Terus kalau makanan di sini itu wajib pakai namanya salca. Iya, Pasta pasta tomat. tomat, baik kalengan ataupun bikin sendiri yang udah ditoples-toples. Biasanya kan ane-ane di Turki itu sering buat ditoples untuk stok musim dingin seperti ini ya kan. Jadi kebanyakan kalau ane-ane yang udah usia lanjut mereka nggak mau tuh pasta tomat kalengan, maunya bikin sendiri. Jadi itu wajib ada namanya salca. Terus selain salca itu yang udah pasti ada di rumah itu paprika powder. Nah, paprika powder. Di sini dibilangnya tatlı biber atau cabai manis. Terus ada ini kimyon bumbunya ya. Kimyon ya, itu biasanya di sini ada apa sih jeroan ya, babat itu buat masak iya. Namanya kokoreç. Nah iya. Itu kalau di sini tuh cuman digoreng pakai minyak, dipakein garam dan kimyon untuk ngilangin baunya, bau amisnya, amis babat ya. Terus ada bumbu-bumbu lain ya, sama lah intinya kayak orang Indonesia, ada tarcin, kayu manis, ada serdekal, jahe ya, oregano di sini juga ya. Terus keki, nane itu daun mint. Terus kan Turki ini kan kebudayaannya kan beragam Besti, itu ada karena kan Turki ini negara dua benua ya kan, mulai Eropa dan Asia. Tapi kebanyakan orang Turki ini menganggap dirinya ke Eropa. Jadi gaya-gayanya tergantung lebih banyak ke Eropa. Ini kita diskusi kayaknya aja ya, kalau yang lebih tahu, karena kita cek juga kan di sini baru ya. Ini dari pengalaman yang aku lihat sih, mungkin kalau kota-kota seperti Istanbul gitu ya, mereka lebih ke Eropa. Iya. Tapi kalau di daerah kayak kita, Cairan itu kehidupannya itu lebih kayak orang Asia, karena banyak yang tabu. Perempuan nggak boleh ini, perempuan nggak boleh itu ya. Sementara kalau di Istanbul itu dia bebas, mau apa terserah. Pakaian pun kalau di tempat kita nih, karena kebetulan kita kan masih Ankara, semi perdesaan, semi perdesaan itu mayoritas perempuannya tuh berhijab. Dan kayaknya walaupun yang tidak berhijab itu nggak ada itu yang pakai short, celana pendek atau rok pendek itu nggak ada. Benar. Mereka walaupun nggak berhijab harus tetap berpakaian sopan. Beda sama kota-kota besar kayak Istanbul, Ankara, Istanbul, Ankara. Terus di Kusadasa tempat mertuaku. Iya, atau Antalya gitu. Antalya tuh kan kayak Balinya kita ya. Iya, benar. Jadi itu orang-orang lebih bebas mau pakai
tank top sama short apa. Kalau di sini wah bisa diliatin kita. Terus Bisa diomongin tetangga juga. Terus pakaian di sini masih, kalau anak-anak yang udah berumur biasanya pakai pakaian tradisional di sini Besti, yang kayak kemarin di video aku yang di rumah Mbak Aisyah, kalian bisa lihat pakaiannya salwar, ya kan, atasannya itu salwar yang dirajut, bawahannya namanya Sarwal. yang atasannya namanya ilek, yang di bawah namanya salwar. Yang bagian atas itu kayak dirajut-rajut Besti. Kalau celananya itu mirip kayak ini Aladin, Celana Aladin ya. celana Aladin, gombor-gombor besar. Sebenarnya sih memang mungkin kita nggak pernah ya ada celana kayak gitu, jadi kayak dipakai kok kayak gombior-gombior gitu. Lucu. Padahal sih tujuannya itu kan karena mereka di sini tuh berkebun. Jadi pergerakannya bebas. Jadi kalau mau nyangkul atau mau apa itu lebih nggak sobek lah. Kalau kita bertamu ke rumah orang itu pertama kali datang tuh kita disiram tuh tangannya pakai yang namanya kolon. Tepuk-tepuk gini wanginya. Itu di sini kalau kita kan apalagi pas COVID gitu kan semua orang-orang tuh pakai antibakterial gitu ya. Kalau di sini semua orang pakai kolon, tapi itu udah dari turun temurun ya, udah tradisi lah. Dan setiap rumah bahkan di mobil itu sudah orang pakai kolon. Tersedia kolon tuh kecil-kecil segini. Itu selain membersihkan tangan, itu juga kan baunya aromaterapi, kayak ada aromaterapi lemon gitu. Biasanya aromanya lemon ya. Tapi sekarang itu udah banyak juga kolon yang dijual bau-bau floral atau fruity. Itu dia Besti. Terus kalau makanan saat kita bertamu itu cemilannya banyak. Kalau lokum tadi sama baklava udah pasti ada lah itu ya kan. Terus kita dikasih kayak kuaci-kuaci gitu. Cekilek. Itu kuaci. Sama lah bunga matahari itu. Bunga matahari sama biji labu. Biji labu yang putih ya. Iya. Kalau yang biasanya itu bunga matahari itu adalah di Indonesia dimana-mana banyak. Cuman kan Indonesia itu bukan jadi kultur untuk cemilan kan, tapi kalau di sini jadi kultur untuk cemilan Besti. Resep itu kalau misalnya habis makan wajib ngeteh. Ngopi. Itu sih setiap saat, mau pagi, siang, sore, malam itu semua. Pokoknya harus ngopi, ngecai, ngeteh, ngopi. Kalau ngopi itu nggak semuanya orang ngopi. Orang Turki ngopi. Ada yang suka karena itu keras sekali ya, kayak espresso. Jadi dia cuma satu sloki itu udah cukup. Ada gelasnya kecil itu Besti. Gelas untuk ngopi itu seperti ini Besti, ukurannya kecil. Jadi intinya dia kayak espresso gitu loh. Satu shot espresso udah cukup karena kental sekali ya. Terus ini kalau ngeteh ini dia gelasnya Besti. Nggak tahu ya, aku nggak pernah tanya sih tujuannya apa, kenapa gelasnya begitu. Tapi menurut aku sih supaya dia lebih tahan panas, karena orang sini kalau walaupun masih setengah, kalau udah nggak panas dibuang ganti baru. Oh iya. Ini baru tahu lagi aku Besti, kultur orang sini. Nah makanya dari itu dia juga pakai 2 kan, atas bawah tempat tehnya itu atas bawah Besti ya, 2 tingkat dia. Nah satu lagi waktu datang ke sini awal-awalnya yang culture shock itu, kalau kita di Indonesia kan kita mau bertamu ke rumah orang itu paling lama itu pas makan malam, habis itu udah kita pulang ya, karena jam 8 malam lah atau jam 9 kalau rumah saudara itu juga ya, jam 9 malam itu udah kemalaman karena yang punya rumah mau tidur. Kalau di sini orang baru datang tuh jam 7, jam 8 malam dan pulang nanti tuh bisa jam 12 malam. Karena nanti jam 10 malam itu mereka ada, pasti di setiap rumah itu tuh mayoritas ya, itu ada acara ngeteh. Jadi di situ minum teh, selesai makan tunggu sekitar 1 jam itu mereka menyediakan teh sama camilan-camilan, yaitu cekilek atau askuaci atau ya manis-manis, wafer, biskuit, apa cake apa. Tapi cookies di sini nggak semanis kayak ini, kayak
baklava. Oh enggak ya. Kalau baklava atau Turkish delight itu manis, tapi kalau dia cookies-cookiesnya Cookies di sini flat enggak, ya. flat, Rasanya flat. rasanya flat. Atau kalau paling sama mereka di mix sama selai, recel, selai. atau recel, Cilek selai. Enggak, selai itu selai itu recel. Nah, cilek recel atau seftali recel. Itu dia Besti. Sama satu lagi, kalau ada culture shock di sini waktu datang gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita duduk bertamu ke rumah orang itu harus Kaki duduk sopan di bawah, ya, kaki di bawah. Tapi kalau di sini semua orang itu naikin Kakinya kaki ke atas sofa. Itu tandanya berarti dia nyaman ngobrol Besti. Semua ya itu mayoritas naik gitu. Jadi waktu awal-awalnya aku datang ke sini masih agak kaget. Karena gimana di rumah orang kok naik kakinya naik ke atas sofa. Nah, sementara itu kalau kita kan duduk silang kaki ya. Nah, itu sempat waktu datang itu aku diingetin sama suamiku, itu jangan disilangin dilakukan kaki. karena nggak sopan. Pangku kaki gitu ya. Karena di sini dianggap kurang sopan. Nah, terus aku bilang lah, terus gimana? Ya, lebih baik kakimu diangkat ke sofa. Jadi jangan salah ya Besti, kalau kalian lihat vlog aku misalnya ada anak-anak atau baba-baba yang angkat kaki, itu bukan berarti nggak sopan ya. Malah di Turki itu sopan dan sangat nyaman kalau dia sedang bertamu ke rumah pemilik rumah. Iya, asal jangan nyilang kaki. Jangan nyilang kaki ya. Jadi jangan pernah kalian kalau bertamu nyilang kaki. Kalau ada orang yang lebih tua itu kita jangan nyilang kaki duduknya. Tuh, ingat ya Besti. Ya, terus orang Turki itu biasanya karena tidur malam, dia jam 12 aja masih bisa gitu, masih ada tamu gitu. Jadi dia itu biasanya bangunnya siang. Nah, sarapan itu atau kahvalte gitu, kalau kita kan jam 6 pagi, jam 7 pagi anak-anak mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja itu. Kalau di sini itu siang ya. Jam 1, jam 2, jam 12. Jam 11, jam 12, jam 1 itu masih bisa dibilang kahvalte. Jadi makan pertama ya. Dan itu satu meja itu penuh sajiannya, itu yang pasti ada itu tuh zaitun, recel, selai, atau keju, bal, honey, kejunya pun macam-macam. Ada beas penir, ada kasar penir, ada yang putih. Terus roti itu udah pasti ya. Nah, terus kadang-kadang minumannya teh. Iya, minumannya pasti teh. Terus biasanya ada hidangan sampingan itu bisa menemen gitu. Iya. Nanti Tiana masak menemen ya. Pokoknya kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya kan ada masak dengan mertua, itu ada menemen, ada corba. Nah, seperti itulah pokoknya. Atau ini biasanya petatas kesatmak. Petates itu kentang goreng. Atau ada kalau nggak ada itu telur. Itu kayak telur omelet, tapi omeletnya dia basah. Jadi nggak sampai kering. Jadi dikocok, masukkan di butter gitu, diaduk-aduk, boleh ditambahin sujuk. Sujuk itu daging olah ya. Kayak sosis. Langsung dimatiin. Soalnya mereka senengnya yang masih benyek-benyek itu karena dicucul roti. Kalau udah ini kan udah mateng kayak kita, omelet kita, dadar kita kan harus dimakan begini. Tapi kalau mereka itu dicocol roti, jadi kayak telurnya tuh jadi kayak saus. Kebudayaan Turki di pernikahan Besti, biasanya itu kan kalau kita kan ngamplop tuh ya kan, ditaruh amplop duitnya. Kalau di sini kebanyakan orang itu ngasih koin emas Besti. Koin bulat-bulat tuh nanti dicemiti di sini, ada dikasih kain merah. Biasanya ini tradisinya itu kalau orang mau menikah ya. Itu ya perempuan itu diikatkan pita merah di sini, itu biasanya sama saudara laki-lakinya. Untuk menikah itu koinnya itu udah dipenitiin, udah ada penitinya. Itu langsung disematin di sini. Di sininya. Nah, di tali itu juga ada kantong.
Iya, Jadi iya, kita iya. masukin uang. Masukin ke situ ya. Mm-mm. Terus satu lagi Jadi nggak ada terima tamu gitu. yang penting di Turki nggak pernah ada amplop kosong ya. Ya. Pengalaman ya. Pengalamannya kan yang dulu-dulu dikasih amplop kosong, di Turki itu amplop kosong nggak berlaku ya Besti. Iya. Terus apa namanya? Satu lagi perbedaannya resepsi di Turki sama di sini di Indonesia ya. Kalau di Indonesia biasanya kita sistemnya buffet. Jadi habis salam pengantin gitu mengucapkan selamat menempuh hidup baru, itu kan kita langsung dipersiap makan atau iya. gubuk-gubukan apa. Kalau di sini Nggak enggak. ada. Mereka itu disediakan bangku-bangku kosong. Kalau kita lebih banyak standing party Iya. ya. Kalau ini kita semua duduk di satu meja campur sama orang lain. Pokoknya Iya. kita lihat ada meja kosong kita boleh duduk Duduk di di situ. situ. Nah itu nanti cateringnya itu membagikan makanan udah per porsi. Udah di iniin. Ini udah ada rotinya, ada ininya. ada, Jadi ya kalau di udah sini sih ditakar-takar udah gitu lah. ditakar-takar. Kalau di Indonesia kan kita ayam asam manis, udang asam manis suka banyakin. Ada Nggak suka rendang, ini, iya. nggak diambil. Kalau di sini ya udah satu porsi. Suka nggak suka ya udah satu porsi, udah termasuk dessertnya. Nah, Terus macamnya juga nggak banyak kayak makanan kita di ada sini. corba, sedikit corba, roti, tergantung. Jadi, kadang ada nasi, kadang cuman enggak. kue aja, kue kering. Aku pernah kayak gitu, cuman kue kering doang sama minuman. Iya, minumannya biasa udah di meja tuh, Iya. aqua. Apalah minumannya. Kalau kita kan ada dessertnya puding, buah Dan potong, manisan. manisan. Kalau di sini enggak. Nah, kalau kita datangnya terlambat pada saat, jadi dia kan dari meja pertama, kedua, ketiga semua. Kalau kita datangnya terlambat ke situ, itu nggak balik lagi. Begitu. Iya, jadi terus makanannya misalnya dia 500 orang. Kalau di Indonesia itu kan masih tabu ya kalau kita makanan sampai kurang, ya nggak sih, Iya, kalau iya. resepsi. Jadi biasanya orang-orang yang mau ngadain resepsi itu tuh plus Udah hitung, 30% lah atau udah 20%. dihitung lebih. Tamunya misalnya 500, kita hitung 700 atau 1000. Iya, kadang-kadang pun kita sama cateringnya tanya gitu, kalau misalnya di tengah-tengah acara habis bisa nggak disiapin makanannya Iya. cepet gitu. Iya, Jadi walaupun 1-2 macam mie goreng atau apa tetap Harus ada. Kalau Di sini enggak habis ya habis. Jadi kalau mau ke resepsi lebih baik kita makan di rumah. atau datangnya lebih awal. Biar kebagian makanan. Karena kalau 500 porsi habis ya udah cateringnya pulang. Pulang. Gitu. Sesuai dengan pesanan aja. Sesuai dengan pesanan. Terus apa lagi? Iya, terus ya itulah kultur shocknya. Kebiasaan di Turki. Kebiasaan ya. Tradisi di Turki seperti itulah Besti pokoknya. Terus itu juga kalau ngundang tamu gitu di rumah. Kalau kita orang Indonesia kan ya kita makan sama-sama ya di meja makan, ambil sendiri ya kan. Kalau di Ambil sini sendiri. enggak. Kalau di sini enggak. Di sini semua disediakan. Jadi pertama itu tamu-tamu duduk. Nah yang perempuan-perempuan itu bolak-balik dapur, ruang makan. Jadi corba atau sup dulu sama roti dihidangkan. Nah kalau udah gitu mau tambah gitu, itu bilang sama yang punya rumah mau tambah gitu. Nanti yang punya rumah masuk ke dapur ngambilin lagi corba atau mungkin pancinya dibawa gitu ke sana. Nah kalau misalnya corba udah selesai baru hidangan pembuka. Itu sama hidangan utama. Hidangan utama. Nah itu sama. Kalau di kita kan itu kayaknya masih rada nggak sopan gitu ya, kalau orang lagi makan itu di-cut suruh ngambilin apa gitu kan, itu kurang sopan. Kalau di sini enggak, memang tradisinya seperti itu. Jadi yang perempuan-perempuan lagi makan, tamu-tamu atau keluarga yang laki-laki itu mau tambah, itu tinggal gini piringnya aja kayak yang perempuan. Yang perempuan itu taruh makanannya, dia ke dapur ngambilin. Nah kadang-kadang baru ditaruh yang satu mau ini begitu lagi. Jadi awalnya aku ngelihat begini ya gitu. Kasian. Tapi
buat mereka itu Sudah suatu kebanggaan iya, lah gitu. memang sudah suatu tradisi, kewajiban seorang perempuan tuh kayak Bangga gitu. juga kalau tamunya itu merasa nyaman, terus makanannya enak, tambah gitu. Iya. Malah kalau misalnya nggak dimakan, mereka kenapa nggak dimakan, apa nggak enak makananku, apa Satu nggak lagi ini. orang Turki Besti, orang Turki itu paling susah berbaur makanan. Tuh ya kan, kita makan makanan mereka, mereka senang, tapi kalau mereka makanan kita, jangan coba-coba ya dikasih, mereka nggak mau cicipin loh. Iya, sedikit sebenarnya, sedikit yang bisa. Kalau yang nggak tahu ya, kalau di kota-kota besar, karena di kota-kota besar itu juga udah ada restoran Chinese food, Iya. ada American, Eropa gitu. Kalau di sini ya masih Mereka- tradisional, jadi mereka itu susah sekali untuk beradaptasi sama kebudayaan orang lain, Heeh. Pertama, ada sisi negatif positifnya sih kalau aku lihat ya, soalnya nasionalisme mereka tuh tinggi banget. Jadi pride atau harga diri mereka tuh tinggi, dijunjung tinggi. Di mana-mana orang tuh sangat-sangat bangga gitu, ada benderanya mereka gitu. Kalau di Indonesia itu cuma 17 Agustus kita pasang bendera di rumah. Kalau di sini di tiap kamar hari anak-anak muda itu juga udah ada bendera gitu. Turki. Dari korek api, dari apa Iya. semua itu, dari pisau apa semua tuh ada lambang-lambang Turkinya. Lalu TV, acara TV. Iya. Kalau yang kayak aku yang nggak bisa bahasa Turki Turki. itu agak kesusahan. Soalnya dari mulai boleh filmnya film Hollywood atau film Korea atau film lokal Turki, India. semua itu ditranslate-nya ke Turki. Nggak ada bahasa Nggak ada bahasa asli. asing lagi. Kalau di kita itu kan bahasanya masih ada yang didubbing, ada yang masih original language tapi pakai teks. Iya. Jadi ya sedikit-sedikit orang Indonesia good morning, how are you? Tapi kalau orang Thank sini you nggak gitu. Kalau di sini semua didubnya pakai bahasa Turki. Semua. Jadi ya susah mereka untuk nerima bahasa lain, kultur orang lain, negara lain itu susah berbaur, Besti. Susah berbaur. Begitu juga makanan, seperti contohnya daerah kita ya, ini restoran di sekitar sini itu ya restoran mereka Turki, aja ya. Turki aja. Memang ada beberapa restoran, tapi amazingly itu jualannya sama. Semua jualan ya pide lagi, ya doner lagi, pide, doner, terus itu izgara, itu bakar-bakaran, corba udah itu aja. Jadi kemanapun restorannya ya sama, menunya sama itu. Tapi kalau Indonesia kan nggak ada pecel, ada lontong, kita ada sate. Kita jalan gitu di jalanan aja gitu, itu kita bisa lagi lapar gitu, bingung ya mau makan apa. Ini ada restoran mie ayam, ada Chinese food, ada pizza, ada KFC, ada apa, komplit. Kalau di sini ini satu restoran pide, di sana ada restoran juga, sama menunya pide juga. Di sini sama juga. Ya udah doner lagi. Ini kita kembali lagi ke masakan kroketnya. Ayo kita lihat kroketnya, karena udah dingin kita bentuk-bentuk dulu. Kroketnya sudah dingin. Sambil kita membentuk kroketnya itu nanti kita lanjutin cerita-ceritanya ya. Jangan di skip, oke? Subscribe, like, share, dan komen, jangan lupa. Nah ini tadi Besti udah dingin kan, udah dibentuk seperti ini. Jadi biar supaya durasinya nggak kepanjangan, ini udah dibentuk, udah banyak hasilnya. Jadi pokoknya intinya pas ngadon itu pas panas dia pasti lembek. Tapi jangan ditambahin banyak-banyak tepung, karena nanti kalau udah ini jadi keras. Kalau udah dingin jadi keras. Iya. Jadi sesuaikan aja Besti. Karena kita kan maunya ini yang rogut ya. Jadi kalau rogut itu dalam nanti karena kita goreng pakai tepung mangkok, luarnya garing, dalamnya lembut. Sebenarnya harusnya pakai bawang putih biasa ya. Ditumis dulu supaya harum, tapi karena di sini susah, mau cepat, jadi pakai bawang putih bubuk. Nah ini agak berminyak Besti tadi dari tereanya, dari margarinnya, jadi dia nggak lengket di tangan. Iya. Ini dia Besti, hasilnya banyak kan. Nah yang mau order kroket daging ayam, terserah mau pilih yang mana, silahkan diorder ya Besti. Untuk gelin-gelin Turki yang berada di benua Asia dan Eropa, silahkan diorder.
Udah begini Tinggal dimasukkan ke telur besti. Telurnya sudah dikocok ya. Kocok lepas. Seperti ini besti. Udah dicemplungi ke telur. Terus diguling-gulingkan tuh di tepung pangko. Agak ditekan-tekan. Kalau udah begini udah tinggal goreng, atau kalau mau disimpan di dalam freezer juga bisa. Tuh dia. Kalau di freezer kan dia lebih tahan lama. Jadi kalau misalnya ada tamu dadakan langsung bisa tinggal digoreng. Atau untuk bontot anak sekolah, bontot suami ke kantor, praktis banget. Untuk anak kos, setelah dilumuri jadinya seperti ini besti. Tuh udah cantik ya, udah dilumuri sama tepung angkonya. Jadi pangko untuk seperempat ini 19 biji atau 20 biji tergantung dengan kalian bulat-bulati ukurannya lah ya. Ini kita coba goreng ya besti, tester dulu. Digoreng beberapa biji. Enak banget ya, punya teman kayak gini udah makan kenyang dibikini, dikasih resep. Aduh ya Allah. Semoga berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Rezekinya pokoknya makin banyak deh. Doa yang sama buat semuanya. Amin. Teman besti online ada nggak kayak gini? Kalau ada tulis di komen besti siapa namanya. Bikinnya nggak sampai setengah jam jadi. Ide cemilan yang gampang, nggak sampai setengah jam udah jadi. Ini kan resep dasar ya. Tapi kalau isinya bisa diganti apa aja, bisa Indomie, bisa ayam dengan sayuran. Ah, iya, kroket mie ya. Bisa makaroni keju. Iya, bener. Kalau udah pakai keju, susunya didikitin sama garamnya. Ah, iya, karena kan keju udah lemak juga kan, terus ada asinnya juga. Betul. Nah ini dia tadi besti jadinya hasilnya. Tada. Jangan lupa supaya enak tambahin nih saus sambal. Saus sambalnya juga dari Indonesia nih tuh. Sasa. Ayo, ini karena udah dipromosikan, ini dong. Di endorse dong. Endorse-endorsan dong. Ayo datang ke Triana Sesgin. Amin ya Allah. Amin. Mau pakai mayones cocolannya juga bisa, atau pakai mustard juga bisa, jadi ada asam-asamnya. Terserah mau yang mana untuk cocolannya. Yang jelas kalau untuk orang Indonesia saus sambal. Selamat makan. Tuh besti enak banget. Hati-hati masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak panas lagi. Tuh masih berasap. Enak banget. Mari makan semuanya. Oke besti, tadi kita udah bahas kultur tradisi, kultur shock di Turki selama kita tinggal di Turki. Aku udah hampir setahun, Mbak Aisyah udah hampir 2 tahun. Ayu. Oh iya, Allah. Aku udah hampir setahun, Mbak Ayu juga udah hampir 2 tahun. Itu tadi suka dukanya selama kita tinggal di Turki. Udah tadi kita bahas mulai dari makanan, pakaian, kebiasaan orang Turki. Apa yang kita rasain juga. Jadi sampai di sini dulu ya video kita. Kalau kalian punya masukan lagi tentang kultur shock di Turki apa aja, boleh kalian tulis di komen. Kita berbagi ilmu ya. Bye bye. Geres. Enak banget. Edulita silalahi silaban. Maknyus.